Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita kesehatan, sehingga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pergunakan, kita peruntukkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah hal demikian akan berdampak keberkahan, berkah dalam hidup kita, berkah dalam usaha kita, berkat apa yang kita lakukan. Allah senantiasa memberikan ganjaran berupa pahala. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, wujud kecintaan kita kepada beliau sebagai uswah hasanah, contoh teladan yang patut kita contohi dalam kehidupan. Tidak ada panutan yang lebih hebat dibanding baginda Rasul. Maka oleh karenanya rekan-rekan saga ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala bentuk tindak laku kita, baik ucapan, penglihatan, pendengaran, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan sedikit membahas tentang motivasi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan motivasi untuk menghindari sifat malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita telusuri, rekan-rekan, ketika kita telusuri bahwa tubuh kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Jika seseorang tidak makan dalam seharian, dia akan lemas. Ketika dia tidak minum, dia akan kehausan. Dan ketika hal demikian, tubuhnya akan sakit. Kenapa? Karena tidak ada asupan makanan maupun minuman di dalam tubuhnya sehingga dia lemas. Begitupun ketika di dalam diri kita, rohani kita, kita tidak memberikan asupan, maka rohani kita akan lemah. Kalau kita membiarkan hal demikian, lambat laun tubuh kita akan sakit. Begitupun rohani kita akan sakit. Kalaulah jasad ini, jasmani ini kita mati-matian, serius, sungguh-sungguh, kita banting tulang mencari hal demikian untuk menghidupkan jasmani kita. Tetapi kenapa kita tidak bersungguh-sungguh untuk menghidupkan rohani kita? Karena rohani kita butuh hal demikian. Ketika hal ini kita lakukan, insya Allah jasmani kita sehat, rohani kita sehat. Apa asupan yang diinginkan rohani kita? Rohani kita menginginkan asupan, yaitu nasihat. Salah satu, hari ini kita bisa berdiskusi, berdialog, menyampaikan nasihat yang dituntun Allah dan Rasul, kita akan mendapatkan ketenangan dalam jiwa. Maka hidup perlu nasihat. Salah satu nasihat yang diberikan Allah dan Rasul adalah berupa Al-Quranul Karim. Coba rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hidup kita lagi gelisah, gundah gulana, persoalan bertubi-tubi, bahkan seminggu yang lalu kota Jayapura terendam air, banjir di mana-mana, banyak keluhan di sana sini, sehingga boleh jadi ada yang mengatakan bahwa ini adalah akibat alam. Atau boleh jadi ada yang mengatakan ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragam pendapat, beragam bahasa yang dilontarkan oleh manusia. Nasihat yang terbaik adalah untuk menyejukkan hati kita, pikiran kita, tindak laku kita adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan praktekkan. Ketika ada persoalan, ketika sakit, ketika keluarga kita lagi
ada masalah, anak kita, teman kita, semuanya, solusi untuk mendapatkan ketenangan adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan-perkataan Allah. Ketika kita membaca, maka kita secara tidak langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdialog dengan yang maha pemberi, yang maha segalanya. Dialah yang mengatur semua isi bumi ini, alam semesta di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajarlah ketika kita membaca Al-Quran Karim, maka hati kita akan menjadi sejuk. Kenapa orang-orang yang sejuk hatinya ketika dia sholat itu jauh lebih tenang, jauh lebih khusyuk? Karena apa yang dia baca, dia pahami. Apa yang dia pahami, dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan dengan baik, dia istiqomah. Inilah orang-orang di sisi Allah yang mulia. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang ada di hatinya, kemudian dia keluarkan tidak sesuai yang apa di dalam hatinya. Ini bertentangan. Apalagi dia sudah katakan sesuatu yang baik, ternyata yang dilakukan hal yang buruk. Jadi itu pertama, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk rohani kita menjadi sehat, rohani kita menjadi subur, kita biasakan, jangan lewatkan dalam satu hari tidak membaca Al-Quranul Karim. Setidaknya di dalam sholat kita baca. Kalaupun tidak, kita biasakan di luar sholat, karena itu mendatangkan ketenangan. Dan ini sudah dilakukan berbagai riset di belahan dunia tentang membaca Al-Quran mendatangkan ketenangan. Ini telah diuji, karena ternyata kalamullah yang kita baca secara tidak langsung, kita berdialog dengan Allah, kita sebagai hamba dan dia sebagai Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika rohani kita akan sehat, akan subur, ketika kita mampu mengaplikasikan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, ini banyak yang menganggap sesuatu hal yang biasa. Saya pernah mengatakan bahwa kenapa tidak Allah memberikan berbagai ujian kepada seorang hambanya, karena bisa jadi itu sebagai teguran. Ketika kita melihat fenomena ini, betul, ketika azan berkumandang di masjid dengan panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mestinya kita seorang hamba yang mendengar dengan melalui dua telinga kita. Apakah kita menjawab dengan jawaban yang sama? Allah Maha Besar. Ketika muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita sholat, dan seorang hamba ketika itu menjawab la haula wala quwata illa billah. Tapi banyak di sekeliling kita yang mengabaikan. Coba kita bisa perhatikan, kita bisa lihat di pasar, kita bisa saksikan di kantor-kantor atau di pinggir-pinggir masjid. Mereka lagi asik ngobrol, mereka lagi asik melayani pelanggannya, mereka lagi asik bekerja di kantor. Tapi ketika azan berkumandang, dia tidak menjawab, bahkan seolah-olah tidak mau mendengar. Apatah lagi rekan-rekan saga, ini informasi mudah-mudahan bisa kita antisipasi. Ada pembatasan toa, pembatasan azan. Nah, ini dengan indikasi bahwa ketika azan toa dikeluarkan, suara azan dikeluarkan, dapat mengganggu ketentraman orang lain. Ini hal yang keliru. Perlu dilakukan riset ulang. Ternyata di Jayapura khususnya, dan saya mengalami di daerah Hamadi, seorang non-muslim, dia mengatakan kepada kami yang muslim, saya berterima kasih dengan suara azan di Masjid Taqwa, karena membangunkan saya untuk segera mengangkat, untuk melakukan sesuatu bisnis di pasar. Dia mengangkat jualan, mengangkat ikannya untuk berjualan di pasar, mengambil tempat posisi yang bagus.
Dengan suara azan dia merasa bersyukur, dibangunkan. Dan saya belum mendapatkan pernyataan dari luar sana mengatakan bahwa ya sahabat-sahabat kita yang non muslim mengatakan bahwa dengan suara azan itu mengganggu. Ya mengganggu. Padahal suara azan itu kurang lebih 3 menit saja, bahkan yang paling lama 5 menit. Jadi jangan-jangan akibat ini pengabaian, suara azan berkumandang, kita diam bahkan tertawa, dan tidak kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ini mengalami kegelisahan jiwa kita diakibatkan kita melakukan pengabaian dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama-ulama tasawuf mengatakan bahwa salah satu bentuk dialog Allah kepada hambanya untuk mengajak berdialog adalah suara azan. Karena Allah menunggu kita berdialog dengannya. Inilah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tahu persis seorang hamba ketika dia tidak berdialog dalam sehari, maka kegelisahan dalam dirinya akan datang. Jadi pada prinsipnya rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dekatilah Allah, lakukanlah perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa menjadi hamba yang taat, hamba yang takwa, dan berusaha keras untuk senantiasa bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ma wa yuqadi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultani karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ahli da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam minallahi musta'an wa la itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.